Eh, tahu jelek kok. Udah suruh beli enggak beli. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Al-misalu sani langsung. Yang kemarin kan sudah kebahas itu. Jadi masalah ru'yah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'na bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalu sani langsung itu. Al-misalu tawi ini itu contoh. Asani yang kedua. Jadi kita lanjutkan contoh yang kedua. Kemarin saya rasa sudah clear. Artinya sedekah, terus bacaan Quran dan amal kebaikan yang lainnya itu termasuk masalah furu'iyah yang dimana tidak dinaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ulama mayoritas membolehkan. Ya kalau tidak percaya ya silahkan, percaya silahkan. Itu tadi nanti kalau kamu meninggal nanti kamu jangan menyesal. Nah itu. Al-misalu tawin itu contoh asani yang kedua. Hal apakah li sholatil jum'ati, khobarnya li sholatil jum'ati iku tetap bagi sholat Jumat. Lam di sini kalau dalam ilmu nahwu itu namanya lam taukid. Lam taukid itu untuk menguatkan bahwasanya sholat Jumat ya sunnatun, adapun atau utawi sholat sunnah, sunnatun qabliyatun utawi sholat sunnah qabliyah aula atau tidak. Apakah sholat Jumat itu sunnah qabliyah ya, sholat Jumat sunnah qabliyah itu ada apa enggak, maksudnya seperti itu. Wahada utawi ini itu sholat Jumat sunnah qabliyah aidon begitu juga. Minal masaili dari beberapa masalah. Minal masaili dari beberapa masalah. Al-far'iyati yang berbangsa cabang. Al-far'iyati yang berbangsa cabang. Al-ijtihadiyati yang berbangsa ijtihad. Al-ijtihadiyati yang berbangsa ijtihad. Allati yang la yang bagi yang tidak sebaiknya. Fi'ilnya apa? Tabadulul ingkari, tukar menukar keingkaran atau saling memvonis keingkaran. Fiha pada masalah tersebut. Fiha pada masalah tersebut, masalah sholat Jum'ah sunnah qabliyah atau enggak. Wali khobari muslimin dan tetap kabarnya Imam Muslim. Idza sholat ketika sholat. Idza sholat ketika sholat. Fa'ilnya siapa? Ahadukum, salah satu dari kalian semua. Fa'ilnya ahadukum, siapa? Ahadukum, salah seorang dari kalian semua. Al-jum'ata ing sholat Jumat. Maf'ulnya al-jum'ata ing sholat Jum'ah. Fal yusolli, maka sholat siapa? Ahadukum. Fal yusolli, maka sholat siapa? Ahadukum. Qablaha, sebelum sholat Jum'ah. Qablaha, sebelum sholat Jum'ah. Arba'an, dengan 4 rakaat. Wa ba'daha, dan setelah sholat Jum'ah. Arba'an, dengan 4 rakaat. Wa ba'daha, dan setelah sholat Jumat. Arba'an, dengan 4 rakaat. Wali khobari Tirmidzi, nah, ini dari khobarnya atau hadis yang diambil dari kitab Sunan Tirmidzi. Anna Ibnu Mas'udin, sesungguhnya Ibnu Mas'ud. Khobarnya iku kana, ada siapa? Ibnu Mas'ud. Khobarnya iku kana, ada siapa? Ibnu Mas'ud. Khobar yang pertama. Khobar yang kedua iku yusolis
salat siapa Ibnu Mas'ud. Iku yusolli salat siapa Ibnu Mas'ud. Qobalal Jum'ati sebelum salat Jum'ah. Qobalal Jum'ati sebelum salat Jum'ah. Arba'an dengan 4 perkara. Wa ba'daha dan setelah salat Jum'ah. Arba'an dengan 4 perkara pula. Wa dohiru tawi dohirnya. Jelasnya annahu sesungguhnya khobar tersebut bitauqifin. Khobar dari anna iku bitauqifin, yaitu pelajaran. Kalau dalam ilmu nahwu itu anna itu gimana itu anunya? Pengamalan dari anna bagaimana? Kan ada kana wa akhwatuha, inna atau anna wa akhwatuha, dan donna wa akhwatuha. Kalau kana apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim dan menasobkan khobar. Kalau inna atau anna tansibul isma, menasobkan isim dan merofakkan tarfa'ul khobar. Paham apa anda pelajaran itu? Pusing ya. Pelajaran ilmu nahwu paling pusing ya. Minan nabiyyi, dari nabi. Tapi ya penting tetap. Sallallahu alaihi wasallam. Intaha Al-Bajuri, dari kitab Bajuri. Salat sunnah qobliyah Jumat itu ada apa enggak ya? Ya, salat sunnah qobliyah Jumat itu ada apa enggak? Nah, di dalam kitab ini Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah karya dari Syekh Ali Maksum Al-Krapiai, bahwasanya masalah itu adalah masalah furu'iyah ijtihadiyah ya, masalah cabang, bukan masalah pondasi. Jadi bukan masalah yang inti, tapi masalah cabang. Kalau masalah inti apa? Jelas dia ada dalam nas dan Quran dan hadis ya. Kalau masalah furu' berarti ini adalah masalah perbedaan pandangan para ulama. Kalau ada masalah furu'iyah ini, inilah toleransi atau seorang alim seperti si Alim Maksum ini redaksinya yaitu tadi, tidak dikit-dikit kafir atau bid'ah, la yang bagi tabadulul ingkari fiha. Tidak sebaiknya kita itu apa? Saling memvonis, saling mengeklaim keingkaran tersebut ada apa enggaknya. Itu para ulama seperti itu. Jadi kalau kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah, otomatis kita harus ittiba'u alal ulama ahlu sunnah wal jamaah juga. Ketika ada perbedaan pendapat bagaimana? Ya tidak saling menjatuhkan. Itu adalah karakteristik dari ahlu sunnah wal jamaah. Contoh seperti ini. Imam Asy-Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya toh? Yang lahir pada tahun berapa kemarin? Wafatnya tahun berapa? 204 Hijriah. Sudah lupa. Allah. Coba nasabnya Imam Syafi'i bagaimana? Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Abu Yazid bin Hashim. Itu nasabnya Imam Syafi'i ya. Itu kalau mau ya dihafal saja. Itu ada dalam kitab itu dan sebagainya. Ketika Imam Asy-Syafi'i ini merupakan guru dari Imam Ahmad bin Hambal yang memiliki madhab Hanbali. Yang pertama begini, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan seperti ini. Kan Imam Syafi'i kan domisilinya yang pertama di mana? Di Irak. Di Irak. Seandainya Imam Asy-Syafi'i tidak ada di sini, maksudnya di Baghdad Irak itu ya, saya, maksudnya Imam Ahmad bin Hambal, tidak bisa mengklasifikasi, tidak bisa membagi ini mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Seandainya tidak Imam Syafi'i. Redaksi Imam Ahmad bin Hambal itu apa? Selain Imam Syafi'i pakar dalam ilmu fikih, ya,
sebenarnya beliau juga pakar di dalam ilmu hadis. Karena saya tegaskan sekali lagi, seorang ulama usul fikih atau ahli fikih, dia itu bisa beristimbatul hukmi, mengeluarkan hukum itu tidak jauh, tidak terlepas dari hadis dan Quran, jelas. Kenapa Imam Asy-Syafi'i kok dijuluki sebagai pemilik mazhab Syafi'i, kok bukan ahlul hadis? Kenapa? Ya saya katakan berkali-kali kan, sudah saya katakan berkali-kali. Orang itu memiliki fan sendiri-sendiri, ya tak? Contoh di ini ada yang fannya matematis, ada yang di agamis, atau ada yang di bahasa Inggris. Ya, semua ini apakah bisa menguasai ilmu yang ada di dunia ini? Tidak mungkin. Oke, kita itu agama Islam ya toh, tapi dalam agama Islam itu pun juga ada macam-macam ilmunya kan. Seperti ilmu faraid, baris, ada ilmu nahwu sorof, yang itu tadi jelimet, itu tadi mumet ya kamu. Ada yang namanya ilmu balaghah. Ya, ilmu balaghah itu apa? Ilmu balaghah itu ilmu yang tentang masalah pengucapan dan sebagainya, syair-syairan Arab itu dan sebagainya. Ada yang namanya ilmu mantek, ilmu logika, ya toh? Ada yang namanya ilmu hadis, ada yang namanya ilmu fikih, usul fikih, qawaidul fikih, ada yang namanya ilmu ulumul Quran. Yang biasa dipakai orang sudah nggak mau pusing-pusing itu apa? Ilmu tib. Tib itu sebenarnya ilmu kedokteran, tapi orang-orang mengumumkan apa? Ilmu kedukunan. Nah, seperti itu. Ilmu itu banyak. Tapi apakah semua bisa menguasai itu? Bisa, tapi condongnya ya, dia itu lebih condong kemana? Biasanya salah satu, sama seperti ini. Nah, ketika Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ini berada di kota Mekah, di Irak, di Baghdad itu, tadi yang katakan apa? Ketika Imam Syafi'i tidak ada di sini, maka saya tidak bisa memilah-milah, tidak bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Itu pengakuan murid pada guru. Artinya gurunya ngalim luar biasa. Begitu pula ketika Imam Syafi'i keluar dari Baghdad. Apa berkata Imam Syafi'i? Saya itu setelah keluar dari Baghdad tidak menemukan orang sefaqih sekelas Imam Ahmad bin Hambal. Jadi dulu itu antara guru dengan murid itu nggak jauh-jauh ngalimnya itu 99 lawan 100%. Kalau sekarang berapa? Gurunya 100%, muridnya 10% nggak tahu juga sama Anda. Itu ulama terdahulu seperti itu. Jadi Imam Ahmad bin Hambal mengagumi gurunya pun juga mengagumi muridnya karena kecerdasannya, karena kealimannya sama-sama. Sama seperti Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik, ya. Imam Malik bin Anas, pendiri dari mazhab Maliki, ya tak? Dia itu belajar di sana ilmunya habis semuanya. Dihabiskan ilmunya Imam Malik. Padahal Imam Malik itu mengarang kitab namanya Al-Muwatta ya. Al-Muwatta itu sebelum diterbitkan, itu ditaskihkan dulu ya kepada 70 ulama yang ada di Madinah. Ayo, ini kalau ada yang salah coba dibantah, ada yang nggak salah coba dibantah. Seperti itu. Dibantah dalam artian apa? Pakai argumen yang sahih, yang benar, bukan dikritik tapi tanpa argumen yang jelas. Seperti itu. Ketika itu setelah habis, waduh, ini gimana lagi? Apa ada enggak? Ya Syekh yang sealim dengan antum, yang sealim dengan Anda ada. Muhammad Syaibani kalau tidak salah namanya ya. Sebelum belajar ke Ibnu Uyainah. Itu ada. Tapi sebelumnya Imam Syafi'i ini kan namanya ulama kan biasanya pemikirannya kan tergantung pada pengalamannya juga. Imam Syafi'i awalnya itu apa? Dia itu anti dengan kekayaan. Ya kan? Lihat Imam Malik itu wah luar biasa. Loh, duduk di atas singgasana kok kayak raja. Imam Malik itu. Akhirnya Imam Syafi'i berpikiran, saya itu dulu itu anti dengan orang yang kaya. Lah sekarang memiliki guru kok kaya. Ini bagaimana ini? Sampai Imam Malik dipanggil. Ya, Talamid, sini. Syafi'i ke sini. Jadi kamu itu senang kaya atau dengan senang miskin? Saya senang miskin karena kaya itu nanti banyak hisabnya. Karena begini, kamu bisa belajar itu pakai uang apa enggak? Ya pakai lah. Itu pakai ongkos apa enggak? Kamu ke sini, ya pakai lah. Makanya kalau jadi orang kaya bisa
mengalimkan orang. Sama seperti dialognya ketika masalah rezeki itu minallah atau minannas. Ini lucu juga. Yang Imam Malik mengatakan apa? Minallah, yang Syafi'i minannas. Dari manusia, yang satu dari Allah. Hanya saja kan itu hanya prosesnya saja. Yang satu minallah, langsung dari Allah. Oh, tidak bisa guru. Rezeki itu dari minannas, dari manusia. Contoh, Anda lapar, ya saya kasih makan, kenyang. Dari mana? Dari minannas. Akhirnya kedua ini walaupun berbeda pendapat tapi juga bisa tersenyum. Tidak kafir, bid'ah, syirik dan sebagainya sampai memurtakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal, ya, beliau kan tidak pakai kunut, ya kan? Imam Syafi'i pakai kunut. Antara guru dan murid itu sudah terjadi perbedaan itu biasa, ya toh. Tapi ingat ya, kebiasaan ini alimnya itu hampir sama 90% dengan 100%, bukan 100%, muridnya 5% atau bahkan 10%, bahkan nggak punya sen-senan. Ini dia mengaklaim gurunya, wah guru saya ini bid'ah sesat. Wah, ini bukan seperti itu. Itu alim, 4 imam mazhab itu alim semua itu. Itu berbeda. Tapi apa yang terjadi? Tetap menghormati. Nah, di situ. Ketika belajar kepada Imam Malik, belajar kepada itu tadi, ya toh, Asy'ibani itu. Wah, di sana lebih tercengang lagi. Lebih tercengang lagi. Loh, ngitung uang itu kok malah di atas meja seperti itu. Ngaji sambil ngitung uang. Seret. Wah, ini saya menemukan guru yang kaya seperti Imam Malik, malah ada yang lebih kaya lagi. Tercengang Imam Syafi'i itu. Sampai emas-emas itu ditaruh di depan. Sekarang pertanyaan Anda, kamu senang nggak melihat orang kaya? Jawaban Imam Syafi'i apa? Saya tidak senang. Kenapa Anda senang? Ya sudah, ini uang ini saya kasihkan kepada pelacur-pelacur, kepada orang fasik, biar digunakan untuk melacur, biar digunakan untuk minum-minuman arak, biar digunakan untuk membangun apa? Esmalanu paduan seperti itu loh. Apa namanya itu? Lokalisasi ya. Oh, jangan. Lah iya, makanya orang alim itu juga tidak apa-apa kalau punya uang daripada digunakan untuk orang fasik tadi. Akhirnya Mas Syafi'i berpikir, oh iya benar juga ya. Yang awalnya pro dengan kemiskinan akhirnya kontra dengan kemiskinan. Tapi masalah seperti itu kan biasa ya. Kita ambil hikmah-hikmahnya saja. Artinya sampai seperti itu tidak saling mengklaim guru saya sesat, guru saya atau orang itu kafir, bahkan nggak seperti itu. Nah, Tabadulil Inkar seperti itu. Nah, ini ada kabar dari Imam Muslim ya, bahwasanya salah seorang dari kita itu melaksanakan sholat Jumat ya. Sholat Jumat artinya sebelum melaksanakan sholat Jumat yaitu melaksanakan sholat sunnah qabliyah, maksudnya 4 rakaat ya toh, 4 rakaat, dan setelah sholat Jumat melakukan 4 rakaat. Ini yang sekarang dikritik oleh orang-orang Wahabi, orang-orang artinya ya saudara-saudara kita itu yang paham itu ya toh. Jadi kritik habis-habisan. Sekarang begini, kalau masalah bid'ah ya, bid'ah itu apa? Klasifikasi atau etimologi dari bid'ah. Ada etimologi, ada apa? Ada epistemologi, ada apa lagi? Terminologi ya toh, bahasa-bahasa seperti itu. Etimologi secara apa? Secara bahasa. Nanti kalau pakai kamusnya Tozio, siapa namanya? Saya agak lupa, sudah lama gak buka, soalnya sudah 6 tahun kemarin itu. Toshio Izuki apa siapa orang Jepang itu. Nanti namanya ilmu semantik bahasa. Gitu. Ada yang namanya apa lagi? Terminologi, itu apa? Ada istilah. Kamu paham apa enggak ini? Jangan sampai nggak paham. Masa kalah dengan saya? Saya sudah lama nggak buka-buka itu, saya masih ingat, alhamdulillah. Ya walaupun istilah-istilah apa yang katakan apa akademisi. Secara etimologi itu apa? Bid'ah itu apa? Segala sesuatu yang baru. Kullu muhdatsatin apa? Bid'ah. Ada yang mengatakan wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, ya toh. Ada yang mengatakan malah lebih nganu lagi. Ya memang hadis sama-sama hadis, kullu bid'atin dolalah wa kullu bid'atin bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ada redaksi lain, kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatin finnar. Hadis itu benar. Tapi tergantung bagaimana yang menyampaikan, ya toh. Kita lafaz kul
Kul itu kalau kamu memaknai kullu jami'ah, setiap yang ada di hadal majelis, semuanya pintar. Kamu sependapat apa enggak? Sependapat apa enggak? Ada yang mengatakan sependapat, ada yang enggak sependapat. Padahal nyatanya dia gitu. Contoh seperti itu ya toh. Setiap di kelas itu anak-anaknya pinter, satu sependapat, yang satu enggak, saya enggak sependapat. Padahal ada satu anak saja dia pintu. Loh, berarti kata kul ini kalau dalam ilmu nahwu makanya sangat klasifikasi menjadi lebih rinci lagi. Ada yang kul namanya kul mimba, artinya sebagian, ya toh. Ada kul la syai'in, satu, ya toh. Ada kul jami'an, seluruhnya. Itu dalam ilmu nahwu. Jadi lafaz kul itu bisa banyak, ya toh, banyak. Ada yang pakai lagi man ada safi amrina hada ma laisa minhu bahwa radun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru maka perkara tersebut ditolak. Lah, ini perkara yang bagaimana? Inilah tugas para ulama, ya. Tugas para ulama. Mungkin seperti ulama Syafi'iyah ini menjelaskan makna amrina ini perkara apa? Ini masalah perkara agama yang tidak boleh. Akan tetapi kalau masalah tradisi yang di dalamnya dibungkus hanya sebagai casingnya saja, di dalamnya ada agamanya, boleh apa enggak? Tidak apa-apa. Nah itu makanya perbedaan ulama itu sangat banyak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama apa? Matmumah, jelek. Yang kedua apa? Mahmudah, baik. Itu Imam Syafi'i. Nanti ada lagi Sultanul Ulama Izzuddin Abdus Salam. Ada lagi seperti Imam An-Nawawi juga mengatakan apa? Malah lebih rinci lagi, bid'ah dibagi menjadi 5. Wajib, ada yang lagi sunnah, ada yang lagi apa? Haram, ada yang makruh. Pokoknya hampir sama dengan fikih lah. Nah itu artinya apa? Ternyata perbedaan ulama itu sangat besar potensinya. Tapi ingat, jangan sampai tabadulul ingkari, yaitu saling apa? Berbuat keingkaran, mengeklaim kamu bid'ah, kamu sesat, kamu kafir. Tidak boleh seperti itu. Sama seperti ini. Anak Ibnu Mas'ud ini ya, Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang dimana beliau itu kan terkenalnya itu apa? Orang yang paling dekat kepada Nabi, termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi Nabi itu ketika mau mandi itu disiapkan airnya, ketika mau berangkat kemana disiapkan sandalnya, teropaknya itu. Makanya Ibnu Mas'ud itu ada hubungan intens dengan Nabi sampai akhirnya beliaulah yang berani satu-satunya membaca Al-Quran. Mengatakan apa Ibnu Mas'ud? Bahwasanya sholat sebelum Jumat itu 4 kali. Tapi secara nyatanya ya itu perkara atau perbuatan tersebut itu diajarkan minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan sama Nabi. Ini adalah dalil kita. Kalau nanti pakai kaidah fikih bagaimana? La yungkiru muhtalafeh wa innama yungkiru mujma'aleh. Jadi ketika ada perbuatan yang diingkari ya secara muhtalafeh, kamu nggak bisa mengeklaim haram, nggak bisa. Karena masalah huruf iya. Tapi ketika sudah disepakati oleh para ulama bahwasanya perkara tersebut itu adalah perkara yang batil, maka kita pun juga harus meninggalkannya. Ya kan, tetapi yang saya sering katakan, ulama-ulama seperti apa? Yang pertama kita harus mengerti ulama Syafi'iyah. Ya, seperti itu. Ulama Syafi'iyah seperti apa? Imam Abdul Bisalam, Izzuddin bin Abdul Salam, seperti nanti kitab-kitab yang kita kaji itu takrib itu ya toh, Fathul Qorib, nanti Fathul Mu'in, seperti itu. Pokoknya seperti itulah. Itu ulama-ulama yang masih layung karu muhtalafeh. Kita gak bisa mengingkarinya. Sudah di sini paham, jelas ya toh. Kalau kita saja mau benar sendiri lah, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, ya toh. Jika saja Allah itu menghendaki umatku hanya satu, ya toh, maka aku buat saja. Tapi apa? Tapi
Saya buat umat itu seperti itu agar apa? Agar menguji keimanan, agar menguji kita sendiri. Bagaimana dengan beragamnya suku, beragamnya agama, dengan beragamnya etnis dan sebagainya, kita agar fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti itu. Nah, itu masalah seperti itu artinya masalah apa? Furu iya, masalah cabang, bukan masalah inti. Seperti itu loh. Ya Allah, sekarang itu ya seperti itu, memang nggak bisa kita pungkiri. Nggak bisa kita pungkiri. Sampai nanti yaumul qiyamah pun ada yang mengklaim, oh, kamu bid'ah, kamu ya terserah memang. Ya toh. Lalu kok kita sekelasnya Aisyah saja pernah dituduh selingkuh. Istrinya Nabi loh, pernah itu. Sama siapa? Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Sekelasnya Nabi juga pernah dituduh. Kelasnya Nabi lah, kelasnya kita. Ya biasa lah maksudnya. Malah lebih kelasnya Nabi saja sudah pernah dituduh, apalagi kita. Sudah. Intinya yang melaksanakan silakan laksanakan, ya toh. Yang enggak juga jangan memvonis dia itu telah melakukan bid'ah. Nanti pun bid'ah dan sebagainya, gitu, ngaji dulu. Itu pun nanti juga bid'ah dibagi menjadi beberapa macam. Al bid'atu bid'atani, ya toh, mahmudah wa madmumah. Itu menurut waqala Syafi'i. Waqala Ibnu Izzuddin Abdus Salam itu malah menjadi 5 wajib, al bid'atu wajib, al bid'atu haram, al bid'atu makruh, al bid'atu sunnah, al bid'atu apalagi kayak seperti fikih. Itulah kehebatan para ulama agar tidak saling memvonis. Itu maksudnya seperti itu. Ya Allah, ya Allah. Qala berkata siapa Syekhu Ali Maksumin, Syekh Ali Maksum, pengarang kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Rahimahullah taala, amin. Qala berkata siapa Al-Qurdi, Imam Al-Qurdi, ala bafadolin, atas bafadol, fi babi sholatil jum'ati, pada bab sholat Jum'ah. Fi babi sholatil jum'ati, pada bab sholat Jum'ah. Wa aqwa utawi lebih kuat-kuatnya, wa aqwa ma utawi lebih kuat-kuatnya barang atau perkara lah. Yutamassaku yang dipegang, yang bisa dipegang. Apa bihi kembalinya kepada ma. Fi masru'iyati, pada perkara syariat atau pada perkara yang dilaksanakan apa sholat sunnah tersebut. Ar-rok'ata ini masru'iyati, rok'ata ini sholat yaitu sunnah 2 rakaat. Qabla jum'ati, sebelum sholat Jum'ah. Qabla jum'ati, sebelum sholat Jum'ah. Khobarnya ikuma perkara sohahu yang mengklasifikasi sohehnya ingma siapa Ibnu Hibban, yaitu Ibnu Hibban, min hadisi Abdillahi, dari hadisnya Abdullah bin Zubair marfu'an, yang dilaporkan. Mamin sholatin, tidak ada utawi sholat. Mamin sholatin, tidak ada utawi sholat. Illa kecuali iku wabaina di antaranya, iku wabaina diha di antara belakangnya sholat, maksudnya di depan dan di belakang sholat, rakaatani utawi 2 rakaat. Ya, ada lagi yang mengatakan tidak ada sholat sunnah tadi. Wa fi Fathil Wahabi, dan di dalam kitab Fathul Wahab juz awal, yaitu juz awal jilid 1 Shafifah atau halaman 65. Jadi artinya tadi ada yang mengatakan Ibnu Mas'ud yaitu 4
4 sunnah qabliyah, 4 sunnah ba'diyah, ya kan? Tapi Syekh Ali Maksum ini menukil dari Imam Qurdi Al-Bifadl tadi bahwasanya yang dibuat pegangan buat masruahnya itu apa? 2 rakaat saja. 2 rakaat qabliyah Jumat dan 2 rakaat ba'diyah Jumat. Sama di dalam kitab Fathul Wahhab. Jelas, referensi kita jelas, pegangan kita jelas dalam kitab-kitab, ya toh? Dalam kitab Fathul Wahhab menyatakan 2 saja, ya toh? Tapi kalau menurut Ibnu Mas'ud 4. Artinya apa? Yang penting boleh. Tidak bid'ah. Kau bilang bid'ah saja sini. Ngaji dulu sini. Kalau nggak mau ngaji ya sudah. Artinya apa? Masih banyak perkara-perkara yang harus kita urusi selain untuk menjatuhkan sesama Islam. Ya toh? Nah kalau kau berani bid'ah-bid'ahkan pokoknya sesuatu yang tidak ada kata Nabi ya, kau berarti berani mengatakan enggak bahwasanya sahabat Utsman itu telah membuat bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi ada 2 kali pada sholat Jumat tidak ada. Yang pertama kali siapa? Sahabat Utsman. Berani enggak mereka mengatakan bid'ah? Oh, sahabat Utsman telah melakukan bid'ah, berani apa enggak? Oh, padahal tidak dilakukan oleh Nabi. Sahabat Umar melakukan tarawih 23 rakaat, berani gak bilang bid'ah? Oh, itu padahal kan jelas kan? Ada lagi, siapa lagi? Ada hadis Nabi juga itu yang mengatakan, kamu biasanya setelah rukuk baca apa? Sami Allahu liman hamidah, Robbana lakal hamdu. Tapi ada redaksi lain, Robbana walakal hamda thayyiban kasiron, ya toh? Itu orang-orang itu membaca itu Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamda thayyiban katsiran. Nabi mendengar setelah sholat ditanya, ini siapa? Tadi yang membaca itu tadi siapa? Diam semua sahabat, gak berani menjawab. Pelacak Nabi kok yang bertanya. Nanti dijawab, dikira nanti salah, gak dijawab nanti juga ambil amannya saja, ya toh? Seperti itu. Akhirnya apa? Diam saja. Akhirnya Nabi mengatakan seperti ini. Tadi saya melihat 30 malaikat turun dari langit ke bumi untuk mencatat orang yang mengatakan atau mengucapkan Rabbana wa lakal hamda katsiran thayyiban tadi. Akhirnya anak Nabi, akhirnya semua berebut. Wah, ini bagaimana? Kamu itu kalau saya sudah ada embel-embel malaikat surga itu baru mau mengacungkan tangan. Kalau enggak diam saja. Tapi bagus. Tadi itu kan lafaz itu tidak saya ajari, tapi kok kamu baca, sehingga malaikat mencatat kamu, amal kamu. Malaikat 30 loh ya, nggak tahu malaikat siapa saja loh alam. Kamu bisa cari sendiri, Busroil apa siapa. Nanti tanya sendiri siapa malaikat itu, tanya sendiri. Itu Nabi nggak pernah mengajarkan. Ada lagi siapa? Sahabat Bilal bin Rabah. Ketika itu Nabi itu kok ada trompa paham? Trompa, ada trompa itu kok lewat sak berjalan di depan pintu surga. Itu trompa siapa itu? Loh saya saja bukan trompa saya kok, maksudnya saya anak Nabi sekaligus Nabi ini bukan trompanya saja tapi sekaligus jasadnya saja yang ke surga. Lah ini kok trompanya saja, ini ngece istilahnya, ngece paham ngece. Kok terompahnya sudah di sana, orangnya nggak ada, ini siapa ini? Akhirnya tanya kepada para sahabat, ini terompah siapa ini? Kok sudah ada di surga? Terus anak Nabi, ini terompah saya Nabi. Ternyata sahabat siapa? Bilal bin Rabah. Amalan apa yang sehingga membuat terompah kamu saja sudah ada sampai di surga? Terompahnya saja nggak berkurangnya loh ya. Orangnya misalnya masih hidup. Soalnya kan syarat untuk masuk surga apa? Harus meninggal. Nah, ini kan enggak. Ini termasuk keramatnya sahabat-sahabat dan itu seperti itu. Ini seperti apa? Amalan apa yang kamu buat? Tapi jangan marah ya. Istilahnya seperti itulah, bercanda. Nabi kan juga sering bercanda kan. Ya sudah, apa? Ini saya itu setelah wudhu saya melaksanakan sholat ba'diyah wudhu. Apa saya pernah mengajarkan? Enggak, tapi bagus itu bagus. Lah gara-gara trompa saja sandalnya sudah sampai di surga. Ya Allah, itu padahal Nabi tidak mengajarkan.
Dia berkelah lagi. Mereka yang suka membid'ahkan dia berkelah lagi. Oh pokoknya tidak bisa. Ya sudah urusan, kau urusi umatmu sendiri sajalah. Itu saja kok repot kamu itu. Loh padahal itu umatnya Nabi itu ya menginginkan, Nabi itu menginginkan umatnya apa? Untuk masuk surga semuanya, bukan saling mengklaim. Makanya kitab ini dibuat untuk apa? Untuk pegangan kita sebagai pengamal Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biasa sholat sunnah Jumat qobliyah atau ba'diyah silahkan, ya toh. Itu masalah furu'iyah. Yang kemarin kita bahas apa? Masalah sedekah kepada mayit, ya toh. Bacaan kepada mayit silahkan, yang mengamalkan, yang enggak mengamalkan juga silahkan. Gitu saja kok repot hidup itu. Aduh. Nah ini hanya saja yang dibuat masru'ahnya 2 rakaat qobliyah Jumat dan 2 rakaat ba'diyah Jumat. Khobaru tawi hadisnya, khobaru syaikhoni tawi hadisnya Imam Bukhari Muslim. Khobaru syaikhoni tawi hadisnya Imam Bukhari Muslim jelas. Kalau diulas banyak itu sebenarnya banyak amaliyah yang tidak dilaksanakan oleh Nabi. Seperti apa? Pengumpulan ya, pengkodifikasian Al-Quran itu dilaksanakan pada masa siapa? Sayyidina siapa? Atas usul Sayyidina Umar. Tapi Abu Bakar tidak menyetujui karena apa? Nanti akan tercampur antara hadis dan Quran. Setelah itu apa? Setelah itu baru era Sayyidina Utsman ya. Sayyidina Utsman Quran dikodifikasi. Paham kodifikasian paham? Dikumpulkan. Bahasanya agak gaul sedikit lah. Lah ini yang ngaji mahasiswa, masa saya kok masa kalah ya. Kodifikasi dikumpulkan ya toh, dijamek, dikumpulkan jadi satu. Ngaji mahasantri mahasantri milenial ya seperti ini. Kita enggak kalah juga masalah bahasa saja. Nah, itu pada masa Sayyidina Utsman. Akhirnya ada yang namanya Rosem Utsmani yang kita pakai sampai sekarang. Nabi mengajarkan apa dah? Mengajarkan. Oh, berani enggak mengeklaim Sayyidina Utsman pengkodifikasian Al-Quran? Kalau berani, bisa sesat kau malah, kafir malah kau. Tidak berani. Kelasnya sokabat loh ya Allah. Makanya itu tadi lah. Ada yang mengatakan pokoknya, saya tegas. Artinya suka dengan orang yang tegas. Hak batil. Hak batil ini yang jelas itu masalahnya itu di mana? Ada suatu perkara bainal hak wal batil juga ada seperti itu. Maka gunanya ulama yang seperti itu. Bainakuli adana ini ikut tetap di antaranya setiap ada 2 sholatun utawi sholat sunnah. Sholatun utawi sholat sunnah. Ya, berarti ini adalah landasan kita dalam beramaliyah. Nanti masih banyak lagi yang akan kita bahas. Seperti talqin mayit, ya. Ada yang mengatakan bid'ah lagi, silahkan, nggak apa-apa. Malah alhamdulillah. Kau mengatakan seperti itu, otomatis mengerontokkan dosa saya, ya toh? Enak toh malah. Kadang itu kita itu juga harus bikin gerakan. Tapi kalau saya perempuan itu agak sensitif. Istilah saya itu gerakan lambe jelek lah, cangkem elek. Kadang-kadang itu harus juga dipisui kadang itu ya. Contoh, orang mana dalilnya? Dalilnya orang yang setelah sholat itu dikira mengatakan mana dalilnya? Kebanyakan cangkem kau itu. Kau setelah sholat pegang HP boleh apa enggak? Boleh. Kau pegang apa? Bolpen boleh apa enggak? Boleh. Pegang uang boleh apa enggak? Boleh. Lu pegang uang, pegang HP itu boleh. Kenapa kok pegang tasbih enggak boleh? Padahal baik mana? Nah iya gitu saja kebanyakan cangkem tuh itu orang-orang. Ya Allah. Ini kadang itu seperti itu harus perlu. Ada lagi keris syirik, ya toh? Apalagi batu akik seperti ini syirik. Syirik kalau dia artinya apa? Memang mengkultuskan bahwa di sini ada sumber kekuatan dan saya minta kepada ini. Enggak, ini memang syirik. Tapi kalau hanya seperti ini dipakai nanti katakan syirik nggak boleh. Terus pakai apa lagi? Pakai kalung ya, liontin ya. Liontin ada batu apa namanya?
batu permatanya sirik. Kabeh serak-serik. Itu kok repot juga. Semua serak-serik itu. Sekarang gini. Orang kota seperti di Kota Sorong. Kau pegang ATM itu gimana? Pegang ATM itu nyaman apa enggak? Nyaman apa enggak? Pegang uang nyaman apa enggak? Ayo, kalau ATM pegang uang nyaman apa enggak? Nyaman, dia toh? Nyaman. Oh, kalau enggak nyaman bawa sini ya. Berikan saya. Kamu malah biasanya tertendensi kalau saya enggak pegang uang, saya enggak bisa makan. Ayo. Biasa seperti itu apa enggak? Biasa kan? Lebih parah mana? Lu pegang gitu saja kok dikatakan musyrik. Lah itu malah dewanya ATM itu dewa musyrik itu malah. Yo. Kau berani mengatakan seperti itu apa enggak? Enggak berani. Pegang ATM saja boleh padahal dia itu untuk makan keseharian kita. Pegang dompet boleh apa enggak? Boleh. Begitu saja kok. Aduh. Kadang itu tadi loh gerakan cakep melek itu tadi loh saya kalau laki-laki loh ya, kalau perempuan saya agak saya. Kadang seperti itu kadang itu. Coba kalau nanti masuk ke hakikat masuk tasawuf juga, kamu sehari saja tidak makan, ya, nggak makan, kamu berani apa enggak? Seharian tidak makan atau minum, berani apa enggak? Tidak berani, bahkan kamu mengatakan saya nggak makan atau tidak minum nanti bisa mati, iya toh? Berarti kamu memutuskan makanan dan minuman itu sumber kekuatan. Berarti dia syirik juga. Oh, ya padahal semua makhluknya Allah itu tidak semuanya makan dan minum seperti malaikat. Malaikat itu makhluknya Allah apa enggak? Ya makhluknya Allah juga. Berarti tidak semuanya makhluk Allah itu makan dan minum. Gitu saja kok. Paham ya? Nah, ya di logika seperti itulah. Oh, saya haus, saya minum. Berarti kamu itu dengan kehausan, ya toh? Kamu meyakini dia akan menghilangkan dahaga kamu. Ini seperti itulah. Kadang itu harus gerakan cakep elek kalau saya itu. Tapi nggak bisa ditiru loh ya. Biar saya saja, biar saya. Artinya saya itu gerakan cakep elek is oke, gerakan dalil juga oke. Nanti kalau ini tanya dalilnya, aduh dia repot loh. Ya itu artinya masalah furu'iyah ya. Dah semoga bermanfaat berkah. La yaumil qiyamah istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi hadada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi hadada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi hadada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi.